Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab 5, yaitu networking pada VMware. Nah, yang pertama kita akan mempelajari reset MAC address pada VMware. Dan yang kedua NAT adapter, yang ketiga bridge adapter, dan yang keempat host only adapter, dan LAN segment. Nah, bisa kalian lihat di sini ada 3 Ubuntu server, yaitu Ubuntu server utama dan yang hasil clone-nya dan import exportnya. Nah, kita akan meresetnya dengan cara kita klik ke network adapter, lalu kita ke advanced. Nah, di sini kalian bisa lihat MAC address-nya adalah di yang paling belakang di 234. Lalu kita oke. Nah, kita cek yang Ubuntu clone-nya. Kita ke network adapter, lalu kita ke advanced. Nah, di sini address-nya yang paling belakang AF4F. Lalu kita oke. Nah, yang Ubuntu 3 kita bisa lakukan yang sama. Kita ke network adapter, lalu kita ke advanced. Dan bisa kita lihat di sini 566C, dan jika MAC address kalian sama, kalian bisa generate aja. Nah, di sini kita oke saja. Nah, itu saja pembahasan dari reset MAC address. Kita lihat dulu topologinya. Di VirtualBox ada 2 jenis NAT, yaitu NAT biasa dan NAT network. Nah, di NAT biasa itu kedua VM bakal terhubung ke hidden interface milik host OS, yang mana itu mengakibatkan kedua VM tidak saling terhubung. Sedangkan jika di NAT network kedua VM terhubung ke switch terlebih dahulu, kemudian baru ke host OS, maka dari itu kedua VM bisa saling terhubung, namun kedua VM tidak bisa terhubung ke host OS. Namun ke internet bisa karena dia menggunakan NAT, dan itu konsep dari VirtualBox. Nah, bedanya jika menggunakan VMware yang tadinya hidden interface menjadi VM NAT 8, maka otomatis kedua VM bisa saling terhubung, dan juga di VM host OS ini bisa saling berkomunikasi dengan VM. Oke, kita langsung saja coba. Kita clear. Nah, kita cek IP address-nya. Nah, di sini kita mendapatkan 192.168.32.131. Nah, ini mengikuti VM NAT 8. Nah, kita cek yang Ubuntu clone-nya. Kita login terlebih dahulu. Nah, di sini kita cek IP address-nya. Di sini kita mendapatkan 192.168.32.131. Nah, kita cek apakah sama. Nah, ini sama ya. Nah, kalau sama kita akan meremove-nya dengan ketikan sudo dhclient -r ens33. Lalu kita enter, kita masukkan passwordnya. Nah, kita cek IP address. Nah, ini sudah tidak ada, lalu kita merequestnya kembali dengan ketikan sudo dhclient ens33. Lalu kita enter. Kita cek IP address. Nah, di sini kita mendapatkan 192.168.32.133.
Nah, kita di server kita coba ping google.com. Nah, ini sudah berhasil ya. Lalu kita coba yang Ubuntu cloning-nya. Kita clear terlebih dahulu. Lalu kita ping google.com. Kita enter. Nah, ini sudah berhasil juga. Nah, kita akan coba mengeping Ubuntu clone-nya. Kita ping 192.168.232.133. Lalu enter. Nah, ini berhasil ya. Lalu kita coba di Ubuntu clone-nya, kita mengeping Ubuntu server. Kita ping 192.168.131. Lalu kita enter. Nah, ini sudah berhasil dan bisa saling berkomunikasi. Nah, di sini kita akan mencoba ping virtual machine ke host OS. Apakah bisa? Ini tidak bisa karena host OS itu memiliki firewall. Jika kalian dari laptop ke VM itu pasti bisa. Kita coba saja. Kita ke command Chrome. Lalu kita ping 192.168.132.131. Nah, ini bisa ya. Lalu kita coba lagi ping Ubuntu clone-nya 192.168.32.133. Nah, ini sudah berhasil. Nah, ini adalah topologi bridge adapter. Kita akan membuat seolah-olah Ubuntu kita terhubung ke WiFi kita. Nah, kita lihat kalau saya menggunakan WiFi Galaxy. Nah, kalian bisa lihat IP-nya di control panel. Lalu kita klik network and internet, enter, adapter setting, lalu kita lihat di WiFi-nya. Nah, di sini 192.168.4588. Nah, nanti seolah-olah virtual machine kita ini akan terhubung ke interface WiFi kita. Nah, jika ada laptop lain yang terhubung ke WiFi kita, dia langsung bisa saling terhubung ke VM kita. Jadi kita langsung saja. Nah, di sini menggunakan NAT, kita ke edit terlebih dahulu, virtual network editor. Nah, lalu kita ke setting. Nah, di sini bridge adapter, kita menggunakan yang ini, WiFi kita, lalu kita oke. Lalu kita setting, kita ubah network adapternya menjadi bridge, lalu kita oke.
Kita akan meremove IP address-nya. Kita ketikkan sudo client min_r and 33, lalu kita enter. Nah, kita cek IP address-nya. Nah, ini sudah tidak ada, lalu kita perintahkan untuk merequest-nya. Kita ketik sudo client and 33, lalu kita enter. Nah, kita cek IP address-nya. Nah, di sini 192.168.45. Nah, ini sama ya dengan IP WiFi kita. Jadi seolah-olah VM kita terhubung ke WiFi kita. Materi host only adapter. Jadi konsep host only adapter hampir sama dengan VirtualBox, yaitu untuk menghubungkan VM ke host OS. Jadi untuk host OS only adapter di mana fungsi agar VM kita bisa saling berkomunikasi dengan laptop. Kita langsung saja kita ke control panel, lalu network and internet, sharing center, adapter setting. Nah, di sini bisa kalian lihat ada dua VMware, yang satu VM NAT 1 dan yang dua VM NAT 8. Nah, di sini adalah VM NAT 1 untuk host only, sedangkan VM NAT 8 untuk NAT. Nah, kita cek IP-nya. Sini IP-nya menggunakan 192.168.223. Lalu kita close. Nah, kita langsung saja. Nah, kita edit terlebih dahulu virtual network editor. Lalu, nah di sini kita menggunakan host only. Lalu kita close. Nah, di sini kita cek. Kita ganti menjadi host only, lalu kita oke, kita login. Nah, kita di Ubuntu 2-nya juga kita setting, lalu kita ganti network adapternya menjadi host only, lalu kita oke, kita login. Nah, kita login terlebih dahulu. Nah, kita masukkan perintah sudo client min_r and 33, lalu kita enter. Kita masukkan passwordnya. Nah, kita buat perintah lagi untuk request client sudo client and 33, lalu kita enter. Kita cek IP address. Nah, di sini IP address-nya 192.168.223. Lalu kita di Ubuntu 2-nya juga kita login.
clear. Kita masukkan perintah di client min_r and 33, lalu enter. Kita masukkan passwordnya. Nah, kita perintah lagi sudo client and 33. Nah, kita cek IP address. Nah, di sini kita mempunyai IP 192.168.223.129. Kemudian kita ping dari host OS. Kalau kita ping ke host, kemudian kita akan mengeping ke host OS. Kalau kita ping ke VM, kita tidak bisa karena ada firewall. Kita langsung saja. Nah, kita masuk ke command prompt. Kita ping Ubuntu server 192.168.223.128. Nah, kita enter. Nah, ini berhasil. Lalu kita ping Ubuntu clone-nya 192.168.223.129. Kita enter. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita lakukan host only. Kita lanjut ke materi internal network. Internal network digunakan untuk menghubungkan antara VM, jadi ini nanti komunikasinya hanya untuk antar VM saja. VM ke host OS nggak bisa, kemudian VM ke internet juga nggak bisa. Nah, kalau di VMware penyebutannya bukan internal network, tapi LAN segment. Langsung saja. Oke, kita langsung saja, kita klik kanan, lalu kita ke setting. Nah, kita rubah network adapternya menjadi LAN segment. Kita klik LAN segment, lalu kita add. Nah, saya namai dia network saja, lalu kita oke. Nah, kita di sini namai, lalu kita oke. Nah, kita juga, nah di Ubuntu 2 juga sama seperti itu. Kita setting, lalu ke network adapter, kita ubah menjadi LAN segment, namanya juga, lalu kita oke. Ubuntu 3-nya juga. Kita ubah network adapternya menjadi LAN segment, lalu kita namai LIA. Kita oke. Nah, kita coba login. Kita clear, lalu kita ketikkan sudo nano etc netplan 00 mint tab. Lalu kita enter, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini
true-nya bisa kalian hilangkan dan kita ganti menjadi no. Lalu kita enter, kita ketikkan addresses (2) kurung buka 192.168.1.124. Kita kurung tutup, lalu kita Ctrl X, Y, enter, kita ketikkan sudo netplan apply. Kita cek IP address-nya. Nah, ini sudah benar 192.168.1.1. Lalu kita coba ke Ubuntu 2-nya juga. Kita login terlebih dahulu. Kita masukkan passwordnya. Lalu kita clear. Kita ketik sudo nano. Nah, kalian bisa ikuti saja ya. Lalu kita enter, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita juga ganti menjadi yang true menjadi no. Lalu kita enter, kita ketikkan addresses (2) kurung buka 192.168.1.224 kurung tutup, lalu kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita masukkan perintah sudo netplan apply. Kita cek IP-nya apakah sudah benar. Nah, ini sudah benar ya, 192.168.1.224. Nah, kita coba di Ubuntu 3-nya juga. Kita clear. Nah, kita masukkan perintah lagi sudo nano etc netplan enter 00 tab. Lalu kita enter, masukkan passwordnya. Nah, kita di sini juga ganti yang true menjadi no. Lalu kita enter, kita masukkan addresses (2) kurung buka 192.168.1.324. Lalu kita kurung tutup, kita Ctrl X, Y, enter, kita masukkan perintah lagi sudo netplan apply. Nah, kita cek IP-nya apakah sudah benar. IP address. Nah, di sini sudah benar ya, 192.168.1.324. Lalu kita akan mencoba ping Ubuntu 2 dan server.
Kita coba ping 192 168 11. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita coba ping Ubuntu 2-nya. Ping 192 168 12. Nah, ini juga sudah berhasil. Lalu kita akan coba mengeping di Ubuntu server, ping Ubuntu 2 dan Ubuntu 3. Kita lihat 192 168 12. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kita ping Ubuntu 3-nya 192 168 13. Nah, ini juga sudah berhasil. Kita akan coba ping lagi di Ubuntu 2. Kita akan mengeping Ubuntu server dan Ubuntu 3. Kita ping 192 168 11. Lalu kita enter. Nah, kita ping lagi 192. Maaf ya, ini lagi kita ping 192 168 13. Nah, ini sudah berhasil ya. Cukup sekian video dan segmennya.